Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada surat dari Menpan RB ya teman-teman ya, baru saja ini dengan nomor 971 ya, tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Jadi teman-teman, keputusan dari Menpan RB ini sangat terbaru sekali ya. Kemarin sudah ada juknis untuk kesehatan, teknis dan guru teman-teman ya. Jadi ini sudah lanjut ya tentang nilai ambang batas seleksi kompetensinya teman-teman ya. Jadi dari Menpan RB sudah mulai matang ya teman-teman ya, untuk persiapan P3K tahun 2022. Oke, kita scroll dulu teman-teman ya. Nah, ini pertama, seleksi kompetensi pengadaan negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 meliputi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi ada 4 ini teman-teman ya untuk seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Kemudian materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan ya. Kemudian manajerial untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan ya, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil teman-teman ya. Jadi ini materi-materinya nanti bisa dibaca, sudah kita ulas ya sebelumnya. Nah ini, nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Nah, kemudian diktum keempat, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Nah, jadi nanti 120 menit teman-teman ya waktunya. Kemudian wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit teman-teman ya. Jadi waktunya untuk seleksi kompetensi teknis ya, manajerial dan sosial kultural 120 dan untuk wawancara 10 menit teman-teman ya. Kemudian durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dan diktum kelima dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Jadi khusus teman-teman ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Jadi lebih lama teman-teman ya. Untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas teman-teman ya. Kemudian wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 ya. Jadi untuk teman-teman kita yang penyandang ya, itu 15 menit teman-teman ya. Kemudian jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 145 ya. Jadi rinciannya ya sama ya. Kompetensi teknis jumlah 90, kemudian manajerial 25, kompetensi sosial kultural 20 butir soal, wawancara 10 butir soal teman-teman ya. Kemudian ke-10 ya, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5. Ya, jadi kalau benar 5 teman-teman ya, salah atau tidak menjawab bernilai 0. Nah, jadi memang untuk peraturannya seperti itu sama ya, kayak tahun kemarin. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah dan nilai paling tinggi 4 ya. Jadi paling rendah 1, paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0 teman-teman ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural ya, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi tiap materi beda-beda ya teman-teman ya untuk nilainya. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4,
serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi kalau tidak menjawab ya 0 teman-teman ya. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 690 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis ya. Jadi nilai paling tinggi 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dan 40 untuk wawancara. Jadi nilainya yang paling tinggi 450, 240 teman-teman ya. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi nanti tetap di ranking teman-teman ya untuk nilainya ya. Siapa yang berhak lolos dengan nilai yang tertinggi teman-teman ya. Kemudian penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini ya. 130 untuk seleksi kompetensi manajerial ya dan sosial kultural 24 untuk wawancara. Jadi nilai ambang batas ya. Oke, kemudian ini ditetapkan tanggal 24 Oktober langsung oleh Menpan FDRB ya, Abdullah Azwar Anas teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut teman-teman ya. Nah ini lampirannya ya. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pakai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13. Nah, ini untuk administrator database kependudukan ya, nilai ambangnya 248. Kemudian ini banyak sekali teman-teman ya, analisis kebakaran 207 ya. Kemudian perdagangan 203, ahli pertama instruktur 270 ya. Pelatih olahraga 248. Nah, ini banyak sekali teman-teman, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini peneliti 338 ya. Kemudian pengawas perdagangan, pengelola kesehatan ikan ya 203. Kemudian ini banyak sekali ya. Penyuluh keluarga berencana 203 ya. Kemudian polisi kehutanan 203. Asisten pelatih olahraga 203. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini ada arsiparis juga nilai ambang batasnya 248 teman-teman ya. Kemudian asisten konselor adiksi ya. Asisten pelatih olahraga ini rata-rata ya 200 ke atas teman-teman ya. Nah, ini pemadam kebakaran 207, pengawas mutu pakan 248 ya. Kemudian Pranata hubungan masyarakat ya, Pranata komputer, teknik jalan dan jembatan ya. Banyak sekali teman-teman. Teknisi aquakultur ya, juga bisa ini teman-teman ya. Jadi itu teman-teman untuk nilai ambang batas teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti juga untuk jumlah soalnya sama teman-teman. Cuman perbedaannya adalah nilai ambang batasnya ini sudah ditentukan oleh Menpan RB teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer. Mudah-mudahan teman-temanku pada tahun ini bisa masuk semua teman-teman ya. Oke, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.